Sering dibuka Pak nggih niki berarti. Oh, lha nggih kok cirose awal tahun niku. Nyata dereng. Awal tahun. Kasihan banget. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Baiklah sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Tatapan Elang. Semoga bagi kalian yang baru saja mengikuti channel YouTube saya doakan semoga kebahagiaan dan kesehatan pastinya selalu menyertai dimanapun kita berada, amin. Nah, kali ini kalian akan saya ajak mengeksplor sisi malam dari kota Surakarta ya, atau orang bilang umumnya itu Solo ya, yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, sedikit yang perlu kalian ketahui ya, ini saya memulai start motovlog ini pastinya dari kota barat ya. Dan di sini saya melewati yang namanya jembatan flyover ya. Jembatan flyover ini pastinya jembatan yang menghubungkan antara kota barat ya menuju ke Stadion Manahan. Nah, seperti apa? Dari visualisasi udara, nah seperti ini ya, seperti itu ya. Ini adalah visualisasi secara aerial footage ya, atau aerial drone saat kita dimana saya perjalanan mau menuju yang nanti saya akan spot finishnya itu di sebuah masjid Mekah ya, yaitu adalah Masjid Gen Said ya namanya. Itu adalah sebuah masjid yang saat ini memang cukup viral dan ikonik ya di kota Surakarta tepatnya. Itu merupakan masjid terbesar bukan terbesar ya, termegah di Surakarta ya, yang dimiliki Surakarta untuk saat ini. Dan ini kita masih di jalan flyover Manahan ya. Jadi flyover ini pastinya menghubungkan antara kota barat menuju Stadion Manahan, dan Stadion Manahan itu adalah stadion kebanggaan milik kota Surakarta pastinya, dimana Manahan ini merupakan juga tempat home base-nya PSI Persis ya, Persis ya, sebuah klub yang dimiliki oleh pemerintah Surakarta ya. Nah, ini kita masih di flyover, dan ya seperti inilah kondisi saat saya itu ngedrone ya sekitar pukul jam 10. Jadi memang saat itu suasananya cukup lenggang, dan alhamdulillah tidak hujan ya, seperti itu ya waktu saya ngedrone dan saya motovlog di sini ya. Dan bisa kalian lihat untuk kondisi jalannya semenjak adanya flyover ini pastinya tidak macet ya. Pastinya dengan adanya flyover ini mengurangi dampak kemacetan di area sekitar menuju ke arah Stadion Manahan ya. Dan di situ bisa kalian lihat bila macet itu seperti apa ya. Nah, seperti ini ya, ini waktu saya di kota barat ya, posisi waktu itu saya habis pulang dari Masjid Grand Sheikh Said itu ya. Jadi memang rutenya itu saya melewati rute Stadion Manahan dan arah ke stasiun balapan ya. Jadi memang rutenya ya salah satunya dilalui dari situ yang terdekat dari saya tempat berangkat tadi ya. Maaf ya seperti itu ya, tadi maksud saya itu adalah Terminal Tirtonadi ya, bukan stasiun balapan ya. Jadi ini memang salah satu rute waktu dimana saya menuju ke Masjid Gen Syekh Said ya. Tepatnya ini di kecamatannya itu Banjarsari, Gilingan, kota Surakarta ya pastinya ya. Jadi kurang lebih dari Jalan Slamet Riyadi ya, yang waktu saya berangkat tadi, saya berangkatnya itu awal itu dari Slamet Riyadi itu ya kurang lebih sekitar 40
menitan ya. Jadi memang ya karena kondisi jalan yang macet seperti itu yang bikin lama, makanya waktu saya ke Surakarta waktu itu saya putuskan untuk naik roda 2. Dan alhamdulillah saya waktu di Surakarta kemarin ya, waktu hari Sabtu Minggu ya, jadi waktu saya di Solo itu saya semalam di Solo ya, bermalam juga di sana, dan alhamdulillah saya dapat pinjaman sepeda motor dari saudara saya ya. Dan ya memang paling cocok itu bila kalian ingin keliling kota-kota Surakarta itu recommendednya pakai sepeda motor ya, atau roda 2. Jadi kalian bisa menikmati suasana malam atau pagi siangnya di kota Surakarta, dan pastinya tidak terlalu kena macet ya, apalagi kalau bila kalian menaiki roda 4 ya seperti ini kondisinya ya. Kalian setelah selang 5 detik berhenti, 10 detik berhenti gitu ya. Nah seperti inilah kondisi di kita waktu menuju ke arah Masjid Grand Syekh Zayed ya, dimana masjid ini merupakan masjid baru dan termegah ya untuk saat ini ya, seperti itu ya. Seperti apa kondisinya nanti terus kita liput di sana ya. Nah itu mulai terlihat ya, seperti itu tadi bisa kalian lihat. Ini kita masih di jalan sekitar Masjid Grand Syekh Zayed ya, sangat indah sekali bukan seperti itu. Ini adalah merupakan masjid kebanggaan ya nantinya warga kota Surakarta. Nah di situ bisa kalian lihat ya, seperti biasa saya di sini kena macet lagi ya. Ini saya tidak bisa membayangkan bila saya kemarin naik roda 4 itu seperti apa lamanya ya. Naik roda 2 saja sudah jalannya ya seperti ini ya, bisa kalian lihat. Kita tidak bisa melaju dengan kencang ya saat kondisi ramai seperti ini, karena memang Masjid Grand Syekh Zayed ini nantinya akan menjadi sebuah tempat atau spot wisata yang berkonsep religi ya. Jadi kalian tidak hanya untuk sekedar beribadah, nanti juga di sini akan difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas, seperti contohnya ada Islamic Center, arena food court, dan pastinya perpustakaan ya. Masya Allah sangat indah sekali ya, itu bisa kalian lihat karena saya itu terlihat kubahnya ya. Ini bangunan-bangunan ala khas Dubai Uni Emirat Arab ya pastinya ya. Ya ini suasana malam di Masjid Raya Grand Syekh ya, tepatnya di kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah ya. Dan ternyata setelah saya telusuri dan saya tanya sama tukang parkir tadi, memang belum dibuka ya seperti itu ya. Kalau untuk pembukaan Masjid Grand Syekh Zayed ini sebenarnya sudah ya seperti itu. Cuma untuk dibuka secara umum itu memang belum. Ini waktu terakhir dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi dengan putra mahkota Raja Dubai Uni Emirat Arab itu ya, Syekh Zayed Al Nahyan, itu pada bulan Oktober 2022. Saat ini memang masih dalam masa pengawasan dan masih masa perbaikan ya. Karena waktu saya kemarin kesini itu memang masih ada perbaikan di bagian kubah dan menaranya ya seperti itu ya. Jadi memang untuk saat ini belum dibuka secara umum, dan ya himbauan saya harap sabar ya bagi kalian yang mungkin pengunjung berasal dari kota luar Surakarta ya. Saya pun di sini ya juga sedikit kecewa ya, karena ya saya harapkan itu bisa masuk ke dalam, ternyata belum ya. Apa boleh buat, saya cukup ngevlog di sini dan pastinya ngedrone ya. Nah baiklah sobat YouTube, ini dimana saat posisi drone saya mulai take off ya. Ini pastinya kita take off itu di depan Masjid Raya Grand Syekh Zayed ya. Ini tidak jauh dari situ, sekitar ya 200 meter itu ada sebuah warung. Dan saya tidak lupa juga tidak hanya cuma ngedrone ya, tapi saya juga di situ pesan kopi ya. Karena saya saat ini terbang malam dan pastinya butuh konsentrasi yang jauh lebih tinggi daripada kita ngedrone di pagi ataupun sore hari ya. Karena memang terbang malam hari itu pastinya visualisasinya sangat terbatas ya. Bisa kalian lihat di situ tuh terdapat sebuah 4 menara dan banyak kubahnya di sini ya. Ini Masya Allah sangat indah sekali ya. Ini kita wajib bersyukur dan pastinya bangga ya sebagai warga negara Republik Indonesia memiliki masjid yang dimana ini adalah masjid dibahkan oleh Presiden Joko Widodo ya. Masya Allah, ini sebagai bentuk hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Uni Emirat Dubai ya. Jadi ini sekali lagi bukan Arab ya, tetapi Dubai ya seperti ya. Karena Dubai dan Arab itu sendiri juga benderanya sudah lain ya, tapi masih dalam satu wilayah negara
Liga Arab ya pastinya ya. Bisa kalian lihat tahu seperti Yaman, Yordania, Arab Saudi, dan Dubai itu sendiri ya seperti itu ya. Nah, seperti inilah kondisi terkini di Masjid Syekh Said Al Nahyan ya. Ini tepatnya di Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta. Yups, sebentar lagi ini drone saya melakukan manuver yang namanya manuver drone ya. Bisa kalian lihat di situ sangat indah dan sangat megah Masjid Den Syekh Said ya. Ini adalah masjid hadiah untuk Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo, dan pastinya untuk rakyat Indonesia ya, terutama yang bagi kalian yang beragama Muslim ya. Dan sedikit kalian perlu ketahui ya, seperti itu, kemegahan Masjid Raya Syekh Said Solo ini wajib jadi destinasi wisata. Karena apa? Yang pertama itu adalah desain menara yang memadukan dunia Islam yang luas dan beragam menjadi satu dengan menggabungkan gaya Mamluk, Ottoman, dan Fatimiyah ya. Masya Allah, sangat indah sekali ya seperti itu ya. Dan poin berikutnya, mengembangkan seni ornamen secara menyeluruh menggunakan marmer multiwarna untuk menciptakan forum artistik yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan batuan warna alami, selain mengembangkan teknik canggih dalam dekorasi kolam bermahkota. Jadi di dalamnya kubah itu ya seperti itu ya, itu yang ada bercorak batik itu merupakan kolam ya. Kalau saya dapat informasi dari sebuah warga yang asli yang domisili di situ ya, dan dia juga sering bercanda dengan atau bercakap-cakap dengan seseorang pekerja material yang pastinya di Masjid Syekh Said ini ya. Ini jadi berkonsep masjid tapi tidak mutlak sepenuhnya masjid ya. Jadi memang untuk wisata betul, dan untuk ibadah juga bisa ya seperti itu ya. Dan yang poin berikutnya adalah memberikan prioritas kepada seni dengan menggunakan warna untuk membuat bentuk artistik asli ya. Warna di dinding, kolam, dan karpet diharmonisasi bersama mengubah menjadi mahakarya artistik dan simfoni warna dan corak ya. Waduh, ini bahasanya sangat dalam sekali ya seperti itu ya. Jadi ini saya dapat sumber ini dari pemilik akun Instagram Syekh Said Grand Mosque Solo ya. Silakan bagi kalian yang pengguna Instagram bisa diunduh atau di follow ya Instagramnya Syekh Said Grand Mosque Solo ya. Dan yang poin terakhirnya itu adalah menggunakan teknik modern karya artistik kaca dengan membuat mozaik, ukiran, dan pasir pecahan kaca yang menampilkan desain simetri dan pengulangan Islam tradisional ya. Jadi di sini memang masjid ini betul-betul berkarakter sekali ya, dan mengandung unsur-unsur filosofi ya. Kita kalau mau mengartikan dan mau mengambil sisi dari filosofinya itu ya. Jadi memang Masjid Raya Syekh Said ini insya Allah akan segera dibuka ya, karena memang pembukaannya itu bulan Oktober 2022 kemarin, dan peresmiannya itu 2018 ya kalau nggak salah. Jadi memang Masjid Raya Syekh Said ini hitungannya dalam waktu cepat juga ya, 4 tahun sudah dibuka, dan sebentar lagi kabarnya menjelang nanti bulan puasa itu kabarnya akan dibuka ya untuk umum. Dan karena kesepakatan pengelolaan bersama Masjid Raya Syekh Said Solo ini antara pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab ya atau UAE telah ditandatangani oleh Dirjen Bimas Islam Kemenak, yaitu Bapak Kamarudin Amin, dan Rektor Universitas Muhammad bin Zayed Uni Emirat Arab, yaitu adalah Khalid Salim Al-Yabauni Al-Darei ya, di Solo ya. Waktu itu sudah penandatanganan pada Kamis 12 Januari 2023 ya, pastinya. Dan ya harap kita sabar ya seperti itu ya bagi kalian pengunjung dan para peziarah ya. Biasanya itu yang waktu kesini saya kesini itu paling banyak itu adalah pengunjung yang habis dari ziarah ya, baik itu ziarah dari makam wali ya, itu pasti mampir ke sini ya habis dari ziarahnya itu ya. Terus memang Masjid Raya Syekh Said ini merupakan bukti kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Persatuan Emirat Arab ya. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan keragaman di dunia ya. Masya Allah, kita patutnya sangat berbangga dan bersyukur ya. Ternyata Uni Emirat Arab itu mendapatkan apresiasi ya, untuk negara Indonesia ya, pastinya salah satunya adalah kekayaan keragaman di dunia. Dan keragaman itu mari kita jaga ya seperti biasa. Jangan ada yang namanya perang antar blok atau ya beda pendapat gitu bisa memisahkan
karena perbedaan pendapat itu jangan ya, kalau bisa yang namanya perbedaan pendapat itu jangan sampai membuat perpisahan atau membuat jurang pemisah ya. Ini yang perlu kita jaga. Yang paling penting itu adalah kerukunan ya. Di sini memang persoalan di Indonesia itu adalah kerukunan antar umat beragama ya pastinya ya. Ini mari kita jaga dan ini memang PR kita ya. Selain masalah prioritas kebersihan lingkungan, pastinya juga kita harus bisa menjaga yang namanya kerukunan antar umat beragama. Karena waktu saya kunjungan di Masjid Grand Sheikh Zayed ini ya lumayan sedikit membuka pencerahan pikiran saya ya. Ternyata ada sebuah masjid megah dan pastinya itu di lokasi sekitar Masjid Grand Sheikh Zayed itu juga terdapat yang namanya gereja ya, seperti ya, gereja Katolik kalau nggak salah itu. Nanti di video vlog saya ini akan saya tampilkan ya. Nah, ini dimana posisi saya setelah melandingkan drone dan ini saya mau jalan pulang ya. Nah, itu bisa kalian lihat di kanan saya ini ada terdapat sebuah gereja ya, gereja milik Katolik yang lokasinya tuh berdekatan ya, tidak jauh dari Masjid Grand Sheikh Zayed ya. Ya, ini adalah bukti kerukunan kita antar umat beragama maupun beda agama ya. Salah satunya kita harus menjaga ini betul ya, seperti ini. Ini bila kalian belum pernah ke sini, pokoknya jangan saling menghujat atau jangan saling mencari pembenaran ya, apalagi menyangkut soal agama ya. Jadi waktu saya kunjungan di Masjid Sheikh Zayed Solo ini ya, jadi saya tidak serta-merta hanya cuma berwisata atau ngevlog ya, tapi di sini alhamdulillahnya saya juga dapat sebuah pelajaran baru bahwa kita ya harus itu tadi rukun dengan beda agama sekalipun ya. Salah satu contohnya itu bisa digambarkan bentuk bangunan ya, gereja dengan masjid megah itu saling berdampingan ya. Masya Allah, ini patut kita jaga yang namanya kerukunan antar umat beragama pastinya. Dan ya silahkan bagi kalian yang mungkin berasal dari luar kota ingin berkunjung ke Masjid Sheikh Zayed hanya sekedar untuk selfie, foto, itu bisa sekali ya di sini meskipun belum dibuka secara resmi untuk umum ya. Ini dengan dampaknya adanya Masjid Sheikh Zayed Solo ini pastinya perekonomian warga sekitar itu entah tukang parkir, jual asungan kaki lima, itu pastinya semuanya jalan dan tidak pernah yang namanya itu adalah merugi ya. Masya Allah, ini adalah dampak positif, hikmah positif dari bangunan Masjid Megah ini ya. Dan bisa kalian lihat ya, seperti di situ ada sebuah bis besar ya, itu adalah bis rombongan pengajian ya. Waktu saya kesini kemarin itu memang kebanyakan itu bis-bis itu dari rombongan pengajian ya, dari luar kota pastinya ya, dan kebanyakan itu dari Jawa Timur, bahkan dari Bali pun juga ada ya, seperti dari Bali, dari Madura itu ada ya. Waktu sini tuh hanya untuk ingin melihat dan melihat kemegahan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo ini ya. Ini silahkan bagi kalian yang mungkin berasal dari luar kota datang ke sini ya. Ini dari pagi sampai subuh itu ya, dari malam subuh itu lampu masjid itu selalu nyala seperti itu ya, sebetulnya Masya Allah, sangat indah sekali ya. Apalagi kalau kalian kesininya itu sebelum maghrib ya, waktu pergantian sore ke malam itu ya, itu sangat indah sekali ya. Baiklah, seperti itu sekian review singkat dari saya dari Masjid Sheikh Zayed pastinya di kota Surakarta, dan nantikan video vlog-vlog saya seputar Surakarta yang pastinya nanti akan saya upload setelah ini ya. Dimana lagi kalau saya terbang ya, nanti pokoknya terus ikuti channel YouTube saya, pastikan dukungan like, share, dan subscribe-nya. Bila perlu bunyikan lonceng ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari saya ya. Nah, di sini saya masih menuju posisi pulang, dan saya akhiri dari flyover Manahan ya. Seperti bila ada kurangnya saya mohon maaf, karena ketidaksempurnaan itu milik saya pribadi, kesempurnaan milik Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sampai di sini. Tatapan Lang menyapa kalian. See you, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.